Halo, welcome back to my channel EduCenter TV. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu sekalian, mahasiswa PPG dalam jabatan. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang praktik pembelajaran atau PPL di sekolah. Seperti Bapak Ibu lihat, pada alur kegiatan PPG setelah kemarin melakukan uji komprehensif dan dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu sekalian, mahasiswa-mahasiswi PPG akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu praktik pengalaman lapangan di sekolah, berjumlah 4 SKS. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah dinyatakan lulus uji komprehensif, ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui di pelaksanaan PPL. Yaitu pendahuluan, preparasi, dan koneksi. Yang kedua, penerapan inti yang terdiri atas pelaksanaan praktik pembelajaran, dan penutup yang terdiri dari refleksi dan tindak lanjut. Nah, beban belajar dan waktu yang ditempuh selama praktik pembelajaran kita bisa membandingkan antara PPG dalam jabatan pada tahun 2020 dan PPG Daljab tahun 2021. Di tahun 2020, PPL itu sama-sama 4 SKS. Kalau di Daljab selama 26 hari pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 ini itu ditempuh selama 31 hari. Dengan beban belajar dalam menit itu 10.880 menit. Beban belajar dalam JP itu 217 JP. Kemudian beban belajar dalam hari sebanyak 31 hari. Kita lihat di sini tujuan dari dilaksanakan praktik pembelajaran. Tujuan dari PPL yaitu memfasilitasi mahasiswa untuk yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan reflektif guru dalam membentuk membelajarkan peserta didik. Nah, yang kedua, melakukan berbagai macam inovasi dengan menyusun dokumen rancangan pembelajaran, media pembelajaran, bahan pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas atau mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi secara daring dan atau luring, luar jaring. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan yang telah disusun dengan selalu memahami keberhasilan dan hambatan yang dihadapi. Kemudian yang keempat, melakukan refleksi dengan mencermati capaian dan hambatan yang telah dihadapi dan selanjutnya memikirkan langkah perbaikan atau solusi. Nah, ini summary proses praktik pengalaman lapangan. Di sini bisa dilihat konteks sekolah dan konteks kampus. Kita lihat di sini. Iya, saya perkecil. Nah, selanjutnya aktivitas selama praktik pembelajaran. Nah, di tahun 2021 ini kan ada 31 hari. Jadi, aktivitas praktik pembelajaran di hari pertama itu dilakukan secara sinkronus 7 JP dengan Vicon sekurang-kurangnya 3 JP. Silakan Bapak Ibu manfaatkan fasilitas untuk web meeting, misalkan dengan menggunakan
Google Meet. Nah, aktivitas mahasiswa itu apa saja? Di pendahuluan, yang pertama preparasi kelas, yaitu saya perbesar di sini. Nah, pendahuluan yang pertama preparasi kelas pembelajaran. Ya, jadi kita menyiapkan kelas pembelajaran, prepare, yaitu penyiapan ruang kelas, sarana pendukung, platform untuk pembelajaran daring. Jika pembelajaran harus dilakukan secara daring, berkomunikasi dengan orang tua, wali, peserta didik untuk SD dan PAUD, karena mereka tetap harus didampingi, dan membuat grup WA. Nah, ini WA grup ini sangatlah membantu untuk monitoring sebagai pendukung untuk komunikasi. Nah, yang kedua, bersama DPL dan guru pamong melakukan koneksi dengan mendiskusikan perangkat pembelajaran satu yang telah disiapkan. Nah, aktivitas dosen dan guru. Nah, ini melakukan DPL dan guru pamong ini mengkoordinasikan persiapan praktik pembelajaran. Yang kedua, DPL dan guru pamong melakukan koneksi tentang perangkat pembelajaran yang pertama yang telah disiapkan mahasiswa pada kegiatan perancangan pembelajaran. Nah, ini yang kedua dan ketiga, aktivitas apa saja? Aktivitas kedua dan ketiga dilakukan secara sinkronus. 7 JP per hari. DP dan guru pamong sit in, hadir di kelas. Nah, aktivitas mahasiswa itu penerapan inti. Yang pertama melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran. Yang kedua melakukan perekaman kegiatan praktik pembelajaran menggunakan perangkat yang sesuai dengan sikon mahasiswa. Kemudian yang ketiga, secara mandiri mengobservasi dengan melihat kembali hasil recording pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, aktivitas dosen dan guru pamong. Yang pertama, guru pamong mendampingi mahasiswa memastikan kesiapan kelas dan sarana pendukung lainnya. Ini sinkronus langsung dengan diskusi di Learning Management System. Nah, yang kedua, DPL dan guru pamong mengikuti proses kegiatan praktik pembelajaran site in secara daring atau di luar jaring atau luring sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Kita lihat aktivitas yang keempat. Nah, aktivitas keempat, praktik pembelajarannya dilakukan secara sinkronus 7 JP per hari. Nah, di hari keempat, mahasiswa mengisi aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu mengisi jurnal mengajar dan kasus yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan observasi. Kemudian aktivitas dosen dan guru, DPL dan GIP guru pamong memantau pengisian jurnal dan kasus melalui LMS. Nah, masuk aktivitas praktik pembelajaran hari ke-5 dan ke-6, yaitu aktivitas di sisi mahasiswa, yaitu melakukan editing terhadap hasil rekaman pembelajaran dengan durasi maksimal 15 menit. Nah, yang kedua, mengunggah hasil editing rekaman praktik pembelajaran ke LMS. Nah, aktivitas dosen dan guru itu DPL dan guru pamong memantau edit video kegiatan praktik pembelajaran melalui LMS. Nah, di hari ke-7 masih dilakukan secara sinkronus 7 jam pelajaran per hari. Aktivitas mahasiswa yaitu konfirmasi kepada DPL dan guru pamong tentang kelengkapan tagihan yang telah diunggah. Kemudian aktivitas dosen dan guru, DPL dan guru pamong menerima dan melakukan telaah terhadap hasil rekaman praktik pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan bahan untuk refleksi dan tindak lanjut. Nah, ini di hari ke-8 kita bisa lihat praktik pembelajaran di hari ke-8
dilakukan secara sinkronus 7 jam pelajaran dengan sekurang-kurangnya Vicon 3 JP. Nah, aktivitas mahasiswa itu untuk di penutup refleksi dengan model konferensi 3 arah, dosen, mahasiswa, guru pamong, dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan secara ringkas terhadap jurnal mengajar dan kasus pada praktik pembelajaran yang ditemukan. Yang kedua, berdiskusi dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kasus. Yang ketiga, berdiskusi dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong untuk mengidentifikasi beberapa alternatif solusi. Tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus. Nah, aktivitas dosen dan guru, dosen itu membuka meeting. Yang kedua, memimpin web conference. Kemudian yang ketiga, memberikan bimbingan dan saran terhadap hasil rekaman pelaksanaan pembelajaran LK3 1 untuk bahan mahasiswa mengisi LK32. Nah, guru pamong memasuki web meeting. Yang kedua, mengikuti kegiatan web conference tersebut. Dan yang ketiga, memberikan bimbingan dan saran terhadap hasil recording. Masuk hari ke-9. Di hari ke-9 masih dilakukan secara sinkronus 7 JP per hari. Aktivitas mahasiswa membuat daftar penyelesaian. Yang kedua, mengunggah atau mengupload daftar penyelesaian kasus praktik pembelajaran ke-1 ke LMS atau Learning Management System. Kemudian aktivitas dosen dan guru, DPL dan guru pamong memantau kegiatan mahasiswa melalui LMS. Nah, ini hari ke-10. Praktik pembelajaran di hari 10 itu Bapak Ibu sekalian, aktivitas mahasiswa tindak lanjut dengan tahapan 1, mengintegrasikan alternatif solusi. Yang kedua, berdiskusi, berkonsultasi dengan DPL dan guru pamong. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengupload RPP 2 yang telah direview bersama dosen dan guru pamong ke LMS. Aktivitas dosen dan guru, dosen itu menerima melakukan telaah. Kemudian guru pamong menerima dan melakukan telaah dan review bersama dosen pamong terhadap RPP 2. Nah, aktivitas pembelajaran, praktik pembelajaran di hari 11, 12, sampai 20 itu aktivitas berulang, pelaksanaan praktik pembelajaran kedua. Nah, aktivitas praktik pembelajaran hari ke-21 sampai 30 itu juga aktivitas berulang. Pelaksanaan praktik pembelajaran ketiga, silakan dilihat lagi pembelajaran ketiga. Nah, ini yang terakhir. Untuk praktik pembelajaran hari ke-30, 31 dilakukan sinkronus 7 JP per hari. Nah, di sini bisa dilihat aktivitas mahasiswa dan aktivitas dosen dan guru. Nah, baik, kita masuk ke LMS. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk praktik pembelajaran seperti yang saya jelaskan di awal tadi, itu alurnya terdiri dari pendahuluan yang terdiri atas penyiapan dan koneksi, kemudian penerapan atau inti, pelaksanaan praktik mengajar, dan yang terakhir refleksi di bagian penutup yaitu refleksi dan tindak lanjut. Nah, ini praktik pembelajaran yang ada di LMS. Nanti Bapak Ibu dengan memanfaatkan web meeting untuk conference yang sudah disediakan di LMS masing-masing, baik itu dosen, guru pamong, dan mahasiswa itu sudah ada di LMS. Silakan Bapak Ibu masuk ke tahap terakhir. Pendahuluan ini sudah, pendalaman materi sudah, perancangan pembelajaran sudah. Yang ketiga, uji komprehensif sudah dilaksanakan. Dan jika lulus, Bapak Ibu lanjut ke praktik pembelajaran. Nah, inilah praktik pembelajaran.
Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita coba masuk ke LMS di ppg.kemdikbud.go.id. Untuk praktik pembelajaran ini saya ambil salah satu contoh kelas pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Praktik pembelajaran. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Saya ulang kembali untuk alurnya bisa dilihat. Praktik pembelajaran itu memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan reflektif guru dalam membelajarkan peserta didik. Selama kegiatan praktik pembelajaran, para mahasiswa difasilitasi untuk melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan yang telah disusun dengan selalu memahami keberhasilan dan hambatan yang dihadapi. Jadi, praktik pembelajaran dirancang dalam 3 siklus progresif, di mana masing-masing siklus berisi kegiatan pendahuluan, penerapan inti, dan penutup. Nah, ini tampilan di LMS. Nanti ada bahan pembelajaran, ada jurnal harian, mengajar praktik pembelajaran. Ini akan selalu dikawal oleh admin kelas yang terdiri mahasiswa, dosen, dan guru pamong. Nah, ini yang terakhir ada penilaian praktik pembelajaran di LMS. Oke, Bapak Ibu, tetap semangat, terus berjuang. Semoga selama mengikuti pendidikan profesi guru ini, Bapak Ibu diberi kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan. Demikian informasi tentang praktik pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih.